dimulai kayak biasa di ininya. Diedit. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Di sini saya Ibu Siti Maimunah sebagai angkatan 10. Saya di sini harus mewawancarai pemimpin sekolah dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, sebelum saya menanyakan wawancara kepada Ibu, bisakah Ibu memperkenalkan diri? Terima kasih untuk kesempatan waktunya untuk diwawancara. Perkenalkan dulu, nama saya Dintiniati SPDSD, Kepala Sekolah di SDN 1 Cinegara. Terima kasih. Kemudian masih ada Ibu pada pertanyaan nomor 1, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuhan moral? Untuk kasus yang dihadapi sekarang, sesuai dengan pertanyaan tadi, mungkin di SD 1 Cinegara ini dapat ditentukan dulu mana identifikasi yang harus dilema di sini gitu ya, di SD 1 Cinegara. Yang pertama mungkin ada konflik nilai, yang keduanya terdapat kepentingan yang dapat berkembang, yang ketiganya yaitu pertimbangan etis, dan keempatnya itu adalah konsultasi dulu dengan etis profesi anak. Yang mana kalau misalnya ada permasalahan itu jangan dulu ditindak, jadi harus lihat dulu permasalahannya ini apa anak ini gitu ya. Jadi guru atau sebagai kepala sekolah kami mungkin kalau ada masalah yang dihadapi di SDI 1 Cinegara ini, yang pertama lihat dulu permasalahannya. Nah nanti setelah ini anak ini begini, nah baru didiskusikan lagi dengan gurunya, atau misalnya kalau anak ini kelas berapa, nah dikonsultasi dengan guru kelasnya. Setelah itu baru ditindak apa permasalahannya, begitu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau ada permasalahan yang tadi, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh kami. Jadi pertama panggil dulu anak ini, misalnya kan ada permasalahan kalau di rumah, mungkin anak bisa dibawa ke sekolah permasalahan. Untuk itu jadi dilihat dulu anak ini apa permasalahannya. Walaupun misalnya mungkin anak ini kelihatannya kan suka ada yang mencampingkan gitu kan, misalnya tidak bergaul dengan teman-temannya, kan dilihat gitu. Jadi kami selaku pimpinan di SD ini dilihat anak ini, oh ini anak, kenapa anak ini tidak ikut bermain dengan teman-temannya. Lalu ditanya anak ini, mungkin diraih dulu, dirangkul, ditanya secara pribadi. Nah setelah ditemukan oh ini permasalahan anak ini, baru
diskusikan lagi dengan guru kelasnya. Nah setelah itu baru disimpulkan, misalnya kalau misalnya permasalahannya di rumah nanti dipanggil orang tuanya gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sehari-hari? Prosedurnya mungkin pertama anak ini dipanggil, kemudian orang tuanya diberi, atau kalau sekarang mungkin di WA disuruh ke sekolah. Setelah datang ke sekolah baru di ngobrol dulu apa gitu, lanjut. Kemudian ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? kalau yang efektif mungkin dipanggil dulu ke kantor anaknya, dibujuk dulu, dibawa ngobrol begitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Tantangannya banyak, tantangannya mungkin dari lingkungan keluarga, tantangan gitu ya, kemudian lingkungan masyarakat. Intinya kan sekarang anak-anak itu dilihat di medsos dan sebagainya, mungkin itulah tantangannya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tidak ada jadwalnya, yang terpenting lah permasalahannya. Kalau dilihat dulu permasalahan apakah ini berat atau ringan gitu ya. Kalau misalnya untuk jadwal mungkin tidak ada jadwal, cuman itu ditulis ke guru kelasnya masing-masing. Mungkin di kelasnya masing-masing adalah jadwal untuk bimbingan konseling, bimbingan penyuluhan atau konseling BK sekarang aja. Itu aja. Masalah jadwal umumnya tidak ada. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan mungkin tidak sendiri dilihat, mungkin ada di sana guru yang udah senior baru diajak ngobrol, ini bagaimana ini anak ini permasalahannya gini. Nah lalu mungkin yang junior juga bisa, cuma yang bisa mengambil keputusan itu mungkin tidak sendiri gitu, cuma diajak guru. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Untuk mengambil pelajaran atau keputusan yang sudah dilakukan seperti itu, mungkin untuk utama di lingkungan SD 1 Cinagara ini, mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan yang melibatkan khususnya anak didik, umumnya mungkin dari warga SD 1 Cinagara ini. Itu mudah-mudahan kedepannya lebih baik, tidak ada lagi permasalahan yang terutama dilihat dari situasi sekarang gitu. Alhamdulillah ya Ibu, terima kasih banyak atas pengalaman Ibu dalam menangani kasus dilema etika. Sekian wawancara dari saya.